Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Miftahul Jannah, NIM 21113916 dari kelas Informatika 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar sistem operasi Linux. Ini lanjutan dari yang kemarin, dimana kemarin kita sudah menginstal Ubuntu dari VirtualBox. Selanjutnya kita akan mempelajari perintah dasar sistem operasi Linux. Ini seperti ini. Percobaan hal pertama yang harus kita lakukan yaitu login sebagai user. Di sini user saya bernama Septa Miftah, lalu kita login. Kita masukkan password, jangan salah. Terus kita enter. Kita tunggu. Udah muncul seperti ini. Lalu yang kedua yaitu bukalah konsol terminal dan lakukan percobaan di bawah ini. Kita klik ini, lalu kita tuliskan terminal. Kita enter. Dia langsung muncul seperti ini. Hal pertama di percobaan 1 yaitu melihat identitas diri dengan cara mengetikkan ID. Lalu kita enter. ID di sini saya Septa Miftah. Selanjutnya melihat tanggal dan kalender dari sistem. Melihat tanggal yaitu dengan cara date. Kalau kita enter, ini tanggal hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 jam 3:40, maksudnya jam 3 sore. Selanjutnya melihat kalender dengan cara call 9/2002. Di sini maksudnya kita memanggil bulan 9 di tahun 2002. Ini langsung muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu call min-y. Di sini kita memanggil tanggal dalam 1 tahun ini. Sekarang tahun 2022. Jadi di sini udah jelas 2022 dari Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya melihat identitas mesin. Di sini kita ketik hostname dengan saya sendiri Septa Miftah VirtualBox. Ini maksudnya akun dari Ubuntu sama VirtualBox. Selanjutnya uname Linux, uname -a. Nah, di sini Linux Septa Miftah VirtualBox. Ini Ubuntu versi 20.04 yang udah kita download kemarin. Terus ini Linux, kemarin kan kita pilih Linux, terus Ubuntu 64. Selanjutnya melihat siapa yang sedang aktif, yaitu dengan cara ketik W. Nah, di sini saya sendiri yaitu Septa Miftah. Udah login, berarti saya sudah aktif dalam Ubuntu-nya. Selanjutnya ketik bu. Nih, saya loginnya kapan? Itu Septa Miftah tanggal 22/3/2022 jam 15.39. Sini kita tahu, jadi siapa yang baru login tuh saya sendiri pada tanggal berapa, terus jamnya berapa tuh ketahuan. Terus kalau selanjutnya ketik bu ami. Ini UAM itu maksudnya siapa, dengan siapa yang login itu ya dengan saya sendiri yaitu Septa Miftah. Selanjutnya yaitu mengubah informasi Finder. Kita coba ketik Finder dulu untuk mengetahui apakah kita sudah install atau belum. Ya, di sini kita di Fingernya ini sudah login, maksudnya sudah aktif. Maksudnya kita kan tadi sebelumnya saya sudah install seperti itu. Nih, untuk mengubah informasi Finder dengan cara chvn user, maksudnya nama kita tadi. Enter. Nih, masukin password, jangan sampai salah. Nah, ini kan tadi udah saya bikin room numbernya 17. Ini kalau mau ganti bebas, kita ganti 13 misalkan.
Terus kan work phone yang udah tadi juga udah saya tuliskan 0765, kita ganti jadi 0821 itu juga boleh. Yang home phone-nya 3678 kita ganti jadi 9854. Terus kita enter. Nah, di sini udah jelas, berarti ini saya udah aktif di Finger-nya. Terus saya juga udah login seperti ini. Selanjutnya melihat informasi Finger dengan cara Finger terus user. Nih, udah aktif, login, Septa Miftah, Office 13,x0821 tadi. Ini seperti ini, kayak room number, work phone, home phone seperti ini. Selanjutnya yaitu percobaan kelima, menggunakan manual. Di sini kan kita menggunakan cara manual dengan cara man ls. Nah, ini banyak caranya, yaitu name, symphony, description seperti ini. Terus kita quit aja. Selanjutnya dengan cara man. Ini juga sama, secara manual, pager utils. Ada man and interface to the system reference manual. Sini dengan cara manual tuh ada apa aja, maksudnya di sini lebih lengkap daripada yang di atas tadi. Terus kita klik, atau dengan cara man minta file. Nah, ini lebih, kalau yang di atas tadi kan itu berantakan. Kalau yang minka file ini dia lebih teratur, lebih sistem urut gitu, kayak ini dari abjad A sampai Z itu lebih urut, maksudnya lebih rapi, lebih urut juga seperti itu, sesuai file-file namanya. Selanjutnya man 5 password. Nih seperti itu, password file dan lain sebagainya. Terus kita quit. Percobaan ke-6 yaitu menghapus layar. Ini kan layarnya udah kebanyakan, maksudnya udah penuh. Caranya menghapusnya dengan cara ketik clear, atau kalian bisa menggunakan Ctrl L. Terus kita enter. Selanjutnya yaitu percobaan 7, mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Misalkan di sini apropos date. Nah, nanti dia muncul banyak tulisan seperti ini. Terus kita kan mencari perintah yang udah kita tulis tadi kan date. Berarti kita cari di sini. Nih ada date. Nah, nih banyak seperti contoh-contoh di atas yang ini. Tuh. Atau contoh yang kedua dengan cara memanggil apropos mail. Nih, ini kita cari, ini ada tulisannya mail dan lain sebagainya. Ini ada mail tuh, jadi kayak dia mencari perintah yang tulisannya mail, terus nanti ada keluar kata kunci yang lainnya. Atau dengan cara apropos telnet. Nah, ini ada telnet naked user interface to the telnet protocol. Selanjutnya percobaan ke-8 yaitu mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari dengan cara what is date. Nih, print or set the system date and time. Jadi kita bisa mengatur sistem, maksudnya sistem di sini, di dalam sistem yang ini Ubuntu-nya ini bisa diatur dengan tanggal dan waktunya sesuai dengan kita. Selanjutnya percobaan ke-9 yaitu manipulasi berkas atau file dan directory. Pertama, menampilkan current working directory dengan cara ketik ls. Seperti itu. Backup dokumen, musik, Peter, templates dan lain sebagainya. Selanjutnya, melihat semua file lengkap dengan cara ls. Ini satu. Nah, ini lengkap. Backup, desktop, dokumen, download musik dan lain sebagainya. Dan my dear, picture, public, templates, videos. Selanjutnya yaitu nomor 3, menampilkan semua file atau directory yang tersembunyi. Maksudnya ini tersembunyi, maksudnya belum ketampil di sini.
terus kita ketik perintahnya dengan cara ls min a. Nah di sini baru kelihatan profile, back history, logout, dan lain sebagainya. Menampilkan semua file atau directory tanpa proses sorting dengan cara ls min f. Ini semuanya dari ls min 1 terus ls min a. Ini kita tampilkan semua file tanpa disortir, maksudnya tanpa ada yang terpilih di antara ini tadi, jadi gabung satu gitu, jadi muncul semua kayak gini. Atau menampilkan isi suatu directory dengan cara ls slash user tuh seperti itu, bin, include, terus games dan lain sebagainya. Terus yang terakhir menampilkan isi directory root dengan cara ls blast. Ya seperti itu. Selanjutnya yaitu masih dalam percobaan ke-9 nomor 7, menampilkan semua file atau directory dengan menandai tanda untuk ini, tanda asterik untuk file stable, tanda ini untuk file symbolic link dan lain sebagainya dengan cara ls min f slide etc. Nih nanti dia muncul banyak kayak gini. Nih kan kita tadi menggunakan tanda slash begini, berarti itu artinya untuk directory seperti itu. Nih munculnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menampilkan file atau directory secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik grup, dan mode atau atributnya dengan cara ls min 1 slide etc. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menampilkan semua file dari isi directory. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan tombol seperti ini. Oke, kita coba dengan cara ls min r slide usr. Ya ini cukup lama, kita harus menunggu. Jika emang nggak mau nunggu, kita juga bisa memberhentikannya dengan tanda seperti itu tadi. Tapi ini kita tunggu, tidak apa-apa. Ya, ini hasilnya seperti tadi, banyak banget file dan isinya dari directory itu kebaca di sini tadi. Selanjutnya yaitu melihat tipe file dengan cara file terus itu muncul seperti itu. Cara kedua file bintang seperti ini, backup, lesai, musik, minder dan lain sebagainya, atau dengan cara file slash bin slash ls seperti itu juga bisa. Terus kita enter. Lanjut percobaan ke-11 yaitu menyalin file. Mengcopy suatu file, berikan opsi min i untuk penataan interaksi bila file sudah ada dengan cara cp slide etc slide group f1 seperti itu. Untuk kita coba dengan ls min 1, tuh dia muncul f1 nya di sini. Selanjutnya cp min i f1 f2. Tidak, coba kita cp lagi. Kita ketik aja terus enter. Terus mengcopy ke directory yaitu dengan mkdir backup. Tuh, atau cp f1 f3. Itu ulang, cp itu copy,
F1, F2, F3 backup. ls backup. F1, F2, F3 my dear proc tst. Kita ketik cd backup terus F3 F2 mydear.proc tst. Selanjutnya yaitu percobaan ke-12, melihat isi file menggunakan instruksi cat F1. Terus F1. Ini isinya seperti ini. Selanjutnya menampilkan file per satu layar penuh, more F1. Ini terus kita enter terus sampai 100. Kelebihan, maaf. Terus pg F1, pg command smartphone. Ini coba kita bentar, cd bentar, terus ls backup. Selanjutnya menggunakan instruksi mv f1 proc.txt. Terus kita coba tampilkan dengan ls seperti itu. Selanjutnya, memindahkan file ke direktori lain bila argumen terakhir adalah nama direktori, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke direktori tersebut dengan cara mkdir mydir. Enter. Terus kita ketik mv proc txt f2 f3 mydir, terus ls. Ya, tampil seperti itu. Ini kan tadi mydirnya belum kita tampilkan, coba kita tampilkan as mydir. As mydir. Nih, di sini F1-nya ganti menjadi proc.txt, lalu F2 dan F3. Percobaan ke-14 yaitu menghapus file dengan cara rm f1 atau cp mydir /f1 x. Selanjutnya cp mydir /f2 f2. Terus rm f1 rm min i f2. Terus kita lanjutkan saja percobaan nomor 15, yaitu mencari kata atau kalimat dalam file dengan cara
grep root slash etc slash password. Nah tuh nanti muncul seperti ini ya. Selanjutnya yaitu grep tanda petik 2 titik kosong terus titik 2 kosong titik 2 terus petik atas 2 slash itc slash password, enter. Nah ini muncul root x 0.0 root bit and bus tadi. Nah ini udah selesai dari percobaan 1 sampai percobaan nomor 15. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan di bawah ini. Ini tadi kita clear aja biar enggak terlalu banyak. Terus kita enternya jika udah menyelesaikan percobaan 1 sampai nomor 15. Selanjutnya kita mengerjakan latihan. Soal yang pertama yaitu ubahlah informasi Finger pada komputer Anda. Berarti tadi kan cara mengubah informasi Finger yaitu dengan cara chvn lalu nama user kita dimasukkan, enter. Nih masukkan password, jangan salah dan jangan lupa. Nah sini kan room number tadi 13 bisa kita ganti menjadi 14, terus kita enter. Tadi work phone nya 0821 nih bisa kita ganti juga menjadi misalkan 0987, terus enter. Ini home phone nya 9854 kita lengkapin aja jadi 89765 misalkan gitu, terus kita enter. Nah itu udah mengganti nama Finger kita tadi, ini bebas mau ganti sesuai apapun itu. Terus soal yang kedua, lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Tadi lihat user yang aktif dengan cara ketik W terus enter. Nah ini kan kita lagi aktif, maksudnya login atau dengan cara WAO enter ya. Ini Septa Miftah, login tanggal 22 bulan 3 2022 jam 15.39. Jadi di sini kita tahu siapa yang aktif dalam Ubuntu ini, maksudnya dalam aplikasi ini, yaitu saya sendiri Septa Miftah, atau dengan cara who am I. Nah itu saya sendiri yaitu Septa Miftah. Selanjutnya, perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh? Perintahnya yaitu dengan cara call min y itu maksudnya year, tahun. Nih udah keluar, ini tahun 2022, jadi ini dari Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya soal nomor 4, bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah call? Cara manual untuk melihat perintah call dengan cara man call terus enter. Di sini terus sudah kelihatan di sini, kita quit aja. Terus soal nomor 5, bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci sort, yaitu dengan cara man what is sort enter. Seperti ini, manual pager utils, nama, sinopsis, description dan lain sebagainya. Terus kita quit aja, lanjut. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, bagaimana tampilan untuk perintah ls min a min 1 dan ls min a l. Yaitu ls min a, ini tampilannya seperti itu, atau ls min l. Nih di sini ketahuan tanggal berapa aja kita login, atau
tertera di sini juga, kayak 14 Maret, jam berapa, kita backup dokumen dan lain sebagainya. Atau dan ls min al, s min al. Ini tampilannya seperti ini. Dia lebih lengkap daripada dua perintah min a dan l tadi. Ini lebih mencakup semuanya. Selanjutnya yaitu nomor 7. Tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada directory /etc. Ini dengan cara ls min a /etc. Ya, ini kan ls min a /etc itu nggak terdaftar, jadi coba kita ls min a /etc begini. Nah, tadi kurang spasi. Ini nanti hasilnya seperti ini. Ini tampilan semua file termasuk yang hidden file pada directory. Ini lebih menampilkan semua filenya dari yang di atas tadi. Selanjutnya soal nomor 8. Tampilkan semua file secara lengkap pada directory, yaitu dengan cara ls min l /etc. Nih. Selanjutnya yaitu soal nomor 9. Buatlah direktori prak1 pada direktori aktif, kemudian kopikan file /etc /group ke file tes1, tes2, dan tes3 pada direktorat ini. Yang pertama yaitu mkdir prak1. Terus cp itu copy /etc /group tes1. Selanjutnya cp tes1, tes2, cp lagi tes1, tes3. Terus lalu kita ls. Nah, ini tes1, tes2, tes3 ini udah masuk ke dalam ini direktori prak1 atau seperti yang ditampilkan ini. Lalu kopikan file etc group ke file tes1, 2, dan 3 pada direktori ini. Nih, udah. Terus coba kita cp tes1, tes2, tes3 prak1, ls prak1. Nah, dia udah masuk ya ke dalam prak1. Kan kita tadi bikin file bikin direktori prak1. Nah, ini prak1 nya udah aktif. Ini tes1, 2, 3 nya juga udah di dalam seperti ini. Lalu nomor 10. Tampilkan isi file tes1 per satu layar penuh. Kita masuk ke prak1 nya dulu, yaitu dengan cara cd prak1, terus kita enter. Nah, ini kita udah masuk ke dalam prak1 nya. Lalu kita get tes1. Nah, ini tes1 layar penuhnya seperti ini. Selanjutnya nomor 11, pindahkan file tes1 dan tes2 ke home directory. Coba kita ls. Nah, ini dia masih dalam prak1. Terus kita cd. Ini udah keluar. Nah, nih. Terus kita kan disuruh pindahkan ini kita hapus dulu prak satunya. Ini kan ini masih terkait sama prak satunya, jadi kita hapus dulu ls prak1. rm tes1, tes2,
tes 3 ls. Nah ini dia nggak dalam direktoral lagi, maksudnya nggak dalam file yang sama. Coba kita ls perak 1. Nah, tapi dia di dalam perak 1, maksudnya ini dia punya file sendiri di perak 1-nya itu. Terus pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Caranya yaitu mv perak 1 slash tes 1 slash home slash user kita yaitu Septa Miftah. Coba kita enter. Ini juga mv 1 slash home slash Septa Miftah. And home sudah bisa all the same file can't. Coba kita gini, mv tes 1. Kita coba mv perak 1 lalu slide tes 1 slide tes 1 lalu slide home terus user kita Septa Miftah. Oh nih, yang benar seperti ini. Ini kan tadi ada spasinya. Di sini ada spasinya, tak salah. Kita yang benar seperti ini. Kita ulangi lagi untuk tes 2 mv perak 1 slide tes 2 slide home slide Septa Miftah. Terus lalu kita enter, lalu ls. Nah ini tinggal tersisa tes 1 sama tes 2 nya itu masuk lagi ke home kita, maksudnya ke direktorat Septa Miftah tadi, masuk ke direktori yang pertama. Tuh, udah masuk ke home. Terus yang ke 12, hapus file tes 1 dan tes dengan konfirmasi. Ini langsung aja kita rm terus min i tes 1 tes 2, lalu kita enter. Ini maksudnya remove regular file and tes 1, maksudnya sini kayak dia nanya apakah Anda benar mau ngapus file 1, terus kita jawab y, itu artinya yes. Terus ini yes juga, terus enter. Nah ini udah ke remove, kita lihat apakah dia sudah ke hapus apa belum dengan cara ls. Nah di sini udah kehapus semua tes 1, 2 dan 3 nya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau pengulangan dan error saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.